Siang Ibu Priska. Selamat siang Pak Ludo. Ada yang saya bisa bantu? Ya, terima kasih Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu yang berkaitan dengan bagaimana sih agar pembelajaran berdiferensiasi itu dapat diterapkan di lembaga pendidikan saya, SMP Negeri 5 Langkerembong, oleh semua guru. Oke, pembelajaran berdiferensiasi sangat menarik, sangat menarik. Apa yang kita bisa gali lebih dalam? Ya, baik Ibu. Begini Ibu, kebetulan ini saya sekarang ini ikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi saya mendapatkan ilmu di modul 2.1 ini. Saya sangat tertarik karena saya baru menemukan strategi pembelajaran yang sesuai, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Oke, keren Pak Ludoi. Berarti kalau misalnya Kakak Pak Ludo sangat yakin, berarti kira-kira Pak Ludo dalam skala berapa ini? Dari 1 sampai 10 lah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, baik Ibu. Kebetulan kemarin itu Ibu, ketika saya membaca modul itu, jadi saya sendiri itu masuk di skala 8, Ibu. Saya sangat mengharapkan agar teman-teman di sekolah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena saya yakin teman-teman masih berada di zona nyaman, di mana mereka selama ini pembelajaran yang mereka lakukan itu pembelajaran yang masih pola lama, yaitu dengan menggunakan konvensional itu. Oke, keren ya Pak Ludo ya. Jadi kira-kira apa yang menjadi kekuatan dari Pak Ludo sehingga Pak Ludo sangat yakin kalau pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting untuk dibagikan kepada teman-teman. Ya, eh, kekuatan saya, Ibu, saya sangat yakin sekali karena apa? Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena di mana kita bisa mengetahui kebutuhan belajar murid. Jadi gaya belajar mereka kita bisa paham karena yang kita gunakan selama ini, teman-teman gunakan selama ini, dia hanya monoton saja Ibu dengan menggunakan metode ceramah. Ya, seperti itu Ibu. Oh, berarti peluang dari Pak Klodo untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Iya, peluang saya apabila teman-teman bisa memahami dan melaksanakannya, maka peluangnya itu keberhasilannya itu sangat besar. Oke, kalau itu tadi peluangnya, berarti peluangnya sudah sangat besar. Ketika Iya, peluangnya sangat besar, menurut Pak Ludo, apakah ada ada hambatan tidak? Jangan sampai ketika sudah ada peluang, maka tidak ada hambatan. Ataukah ada hambatan atau tidak menurut Pak Ludo? iya, baik Ibu. Jadi tentunya Ibu dalam sebuah komunitas itu Ibu tentunya banyak hambatan, di mana setiap orang itu kan eh, masing-masing memiliki cara berpikirnya yang berbeda-beda, sehingga teman-teman merasa saya akan menggurui dan sehingga maksud baik saya tidak tercapai. Oke, berarti itu hambatannya. Sehingga dari situ G Paludo kira-kira apa nih solusi yang bisa Paludo tawarkan yang bisa untuk memenuhi tujuan awal kita berbicara tadi, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu bisa Paludo bagikan kepada teman-temannya Paludo di SMP 5 Paludo ya, SMP 5 Iya, Langgerembok. iya. Saya ingin menawarkan solusi, Bu, agar saya dapat mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi itu di hadapan rekan-rekan guru, agar mereka memahami pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Karena selama ini saya hanya bisa membagi berdasarkan teori yang saya dapat. Oke, berarti itu solusi yang Paludo tawarkan. Nah, dari solusi itu Paludo kira-kira apa rencana nih? Apa rencana sehingga tujuan dari Pak Ludo di awal itu tadi bisa tercapai? Kira-kira apa dia punya rencananya Paludo? Ya, baik Ibu. Rencana saya akan melakukan asesmen diagnostik awal pada saat MPLS ini. Jadi, uh, asesmen diagnostik awal itu untuk mengetahui kebutuhan belajar murid.
Selanjutnya nanti Bu, saya akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan rekan-rekan guru di sekolah agar mereka bisa lebih memahami dengan melihat secara langsung dibandingkan dengan teorinya. Oke, apakah itu yang menjadi prioritasnya Pak Ludo? Iya, jadi yang menjadi prioritas itu tentunya kita harus tahu anak-anak itu perlu mendapatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan berdasarkan gaya belajar mereka. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Pak Ludo. Semakin menarik ya kita punya pembicaraan. Nah, ketika sudah jadi prioritas, lalu apa kira-kira strategi dari Pak Ludo sehingga tujuan tadi bisa tercapai? Ya, eh, strategi yang saya lakukan, Ibu, saya menyiapkan lembar asesmen. Kemudian setelah itu saya memodifikasi modul ajar yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Oke, em, saya lanjutkan ya Pak Ludo ya. Kalau seperti itu Ya. kan sudah sangat baik Ibu Pak punya strateginya. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya? Nah, iya, Ibu. Jangka waktunya Ibu kebetulan sekarang ini kan masih masuk di tahun ajaran baru ya Bu ya. Jadi saya mengharapkan untuk minggu depan ini saya akan mempraktikkan di depan rekan-rekan guru. Oke, kalau menurut Pak Ludo, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Pak Ludo rencanakan? Ya, jadi yang menjadi ukurannya itu keberhasilan itu ketika tujuan pembelajarannya itu tercapai. Oke, ketika tujuannya dapat Ya. tercapai. Lalu, bagaimana cara dari Bapak Ludo untuk mengantisipasi semua gangguan-gangguan yang mungkin saja akan muncul? Ya, baik Ibu. Untuk gangguan-gangguan itu, tentunya saya akan lakukan dan berikan yang terbaik, dan agar bisa merubah mindset terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, kita lanjut ya Pak Ludo ya, kita lanjut kira-kira apa komitmen dari Pak Ludo dalam melaksanakan perencanaan tersebut? Ya, jadi saya yakin Bu, saya mampu untuk membagikan praktik baik saya karena yang saya lakukan adalah strategi untuk melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hmm, sudah semakin mengerucut ya Pak Ludo ya Iya, tentang iya, iya. strategi dan perencanaan. Lalu kira-kira siapa saja eh, yang akan membantu ketika untuk mewujudkan komitmen dari Pak Ludo tersebut? Ya, baik Ibu. Saya sangat mengharapkan dukungan dari Ibu agar memberikan dukungan terhadap saya supaya saya dapat mendapatkan kepercayaan penuh sehingga saya dapat membagikan hal baik ini. Begitu pula dukungan dari teman-teman guru di sekolah dan anak-anak juga. Oke, terima kasih Pak Ludo ya. Jadi sudah sangat baik kalau kita lihat itu kira-kira bagaimana bagaimana tindak lanjut setelah kita melaksanakan sesi coaching ini. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari Pak Ludo? Ya, baik Ibu. Tindak lanjut saya, tentunya saya akan tetap mempersiapkan semua yang telah saya rencanakan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga pada akhirnya teman-teman guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Ludo. Saya rasa sisi coaching kita ini sangat bermakna ya, di mana Pak Ludo punya strategi yang awalnya Pak Ludo tadi masih memikirkan eh, cara untuk apa tujuan awal kita tadi pembelajaran berdiferensiasi bisa dibagikan kepada teman-teman. Pak Ludo sendiri sudah menemukan kira-kira apa yang menjadi strategi yang paling pas. Oke Pak Ludo, sukses untuk Pak Ludo sehingga semoga pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan oleh teman-teman dan Pak Ludo semakin dapat berkembang. Terima kasih, selamat sore. Sore Ibu, terima kasih banyak. Selamat siang Pak Ludo. Ya, selamat siang Ibu Priska.
Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Siang Pak, begini, saya ingin sekali berdiskusi dengan Pak Ludo. Saya ingin mencari solusi terhadap masalah yang sedang saya alami. Karena saya rasa ini Pak merupakan tantangan dalam saya punya pekerjaan. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Bu atas kejujurannya Ibu Priska. Jadi saya sangat menghargai keputusan Ibu untuk berdiskusi dengan saya. Coba Ibu Priska bisa jelaskan kira-kira apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita pada siang hari ini. Eh, Baik Pak Ludo, jadi saya ingin berdiskusi dengan Pak Ludo bahwa saya sangat ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Pak Ludo. Ya, baik Ibu. Itu luar biasa sekali Ibu. Tentunya, kira-kira definisi tujuan akhir yang Ibu Priska inginkan itu seperti apa? Eh, saya sangat berharap Pak Ludo dengan kita berdiskusi bahwa saya ketika melakukan proses presentasi di depan orang, saya bisa melakukan proses presentasi dengan percaya diri, audiens begitu terkesan dengan presentasi yang saya berikan. Iya, baik Bu. Berarti ini harus membangun kepercayaan diri Bu ya, supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa tetap tenang. Iya, kira-kira Ibu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Priska inginkan dari sesi coaching yang kita lakukan ini? Eh, Baik Pak, terima kasih Pak Ludo. Saya sangat ingin ketika presentasi yang saya berikan itu adalah sangat lancar, tidak lagi gugup, terus ada feedback, ada umpan balik dari peserta di mana mereka itu sangat positif dan ada feedback yang positif dari audiens Pak Ludo. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Baik, itu luar biasa sekali Ibu. Kalau bisa saya ambil kata kuncinya tadi di sini, Ibu, di situ tadi Ibu ada rasa gugup. Berarti di sini tadi harus bisa membangun kepercayaan diri agar bisa tetap tenang dalam melakukan presentasi ya, Bu ya. Ya, Iya jadi Pak. kira-kira sekarang kita masuk ke tahap identifikasi, Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu Priska merasa kesulitan dalam presentasi? Begini Pak Ludo, saya kadang-kadang lupa, saking gugupnya Pak, saya kadang lupa terhadap materi apa yang akan saya berikan pada saat saya melakukan presentasi Pak. Oke, baik. Ya, kadang-kadang lupa ya, Bu. Ya, memang juga kadang-kadang di tempat kalau kita di depan umum itu memang kadang kita fokus kita itu kurang 100% penuh ya, Bu ya. Ya. Oke, Bu, kira-kira Ya Pak. dari skala 1 sampai 10, Ibu Priska, posisi mana kepercayaan diri dalam melakukan presentasi? Untuk saat ini Pak mungkin masih dalam skala 7 Pak, sehingga saya masih ingin meningkatkannya. Oke, baik, Ibu. Bisa tidak Ibu Priska ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul? Eee, Begini Pak, saya itu kadang, merasa ada ketakutan dari dalam saya punya diri sendiri, apakah saya bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens, kepada teman-teman yang mendengar presentasi saya, sehingga saya merasa sangat tertekan. Apakah saya bisa menyampaikan materi itu dengan sempurna, dengan baik atau tidak? Apakah materi yang saya bawakan itu dapat tersampaikan dengan baik atau tidak? Itu Pak, yang merupakan ketakutan terbesar saya. Oh iya, baik Ibu. Ya, itu memang kadang kita ketakutan itu takut materinya apakah bisa diterima dengan baik oleh audiens Ibu ya. Ya, tentunya itu Ibu saya sangat paham sekali. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Priska menghadapi Eee, Ketika saya mengatasi situasi seperti itu biasanya Pak, saya berhenti sejenak, menarik nafas, lalu saya memberikan jeda kepada diri sendiri, terkadang pun saya minum air supaya saya bisa tenang, lalu tarik nafas dalam, supaya saya bisa mengembalikan fokus saya untuk kembali melakukan proses proses presentasi. Ya, itu sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi, di saat kita menghadapi situasi seperti itu, kita ambil fokus, tetap tenang. Jadi, langkah yang sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Ibu Priska. Uh, Kira-kira apa rencana Ibu Priska dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan?
Uh, saya akan mencoba Pak untuk menyiapkan presentasi dengan lebih menarik, materi dengan menggunakan Canva yang lebih tertarik. Mungkin kalau selama ini saya hanya menggunakan PowerPoint, tapi saya mencoba akan belajar Canva karena saya tahu di Canva itu sekarang sudah banyak sekali dia punya template-template yang lebih menarik sehingga audiensnya bisa lebih tertarik. Lalu saya juga akan membuat ice breaking. Selanjutnya juga Pak, langkahnya yang saya ambil itu saya akan berlatih di depan cermin supaya saya bisa mengembalikan itu. Kira-kira bagaimana saya akan berhadapan dengan audiens, lalu saya akan meminta pendapat dari teman kalau saya coba praktik supaya saya mengetahui apa feedback dari mereka. Seperti itu Pak. Iya, baik Ibu, rencana yang sangat luar biasa ya Bu ya. Tentunya sebelum kita melakukan mengaction ya Bu ya. Jadi kita harus menyiapkan berbagai bukan. Oke Pak Ludo, minta maaf tadi pengaruh jaringan. Jadi adapun prioritas yang akan saya lakukan itu adalah itu tadi Pak, sesuai dengan rencana itu saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Saya akan lebih belajar, mencari referensi-referensi yang paling pas untuk mempermudah penyampaian materi saya, berlatih kembali di depan cermin karena saya percaya bahwa ketika saya memiliki fondasi yang kuat dalam materi, dalam latihan-latihan yang saya berikan akan membantu saya mengurangi rasa gugup dan kepercayaan diri saya akan kembali timbul dalam saya melakukan proses presentasi. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi prioritas yang Ibu miliki itu jadi seperti itu. Nah, kira-kira Ibu, langkah selanjutnya itu kira-kira strategi yang akan Ibu Priska gunakan itu untuk mencapai tujuan presentasi itu seperti apa? Baik Pak, jadi saya akan mencari referensi, template yang menarik di Canva, lalu saya akan mempersiapkan itu dengan baik, lalu saya akan kembali belajar bagaimana berlatih intonasi, tata cara saya untuk berbicara di depan umum, gerakan tubuh, lalu saya pun tetap akan meminta feedback, masukan dari teman-teman saya ketika melakukan latihan, supaya saya ada dasar mana yang harus saya perbaiki. Seperti itu, Pak. Iya, baik Ibu, itu langkah-langkah yang sangat baik Ibu. Jadi rencana aksinya terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Ibu dalam mengatasi tantangan presentasi dengan efektif. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Priska melihat tindak lanjut dari rencana ini? Uh, saya berharap tindak lanjutnya saya bisa rencanakan dengan baik, Pak. Iya, baik Ibu, itu luar biasa sekali. Sekarang kita masuk ke uh, tanggung jawab ya Bu ya. Kira-kira komitmen Ibu Priska terhadap rencana aksi yang sudah dibuat itu bagaimana? Saya berkomitmen Pak untuk mempersiapkan diri dengan baik. Saya akan tetap berlatih dan mencari feedback dari teman-teman agar ketika saya melakukan presentasi saya dapat tercapai dengan baik, Pak. Begitu, Pak. Ya, luar biasa Ibu. Jadi telah mempersiapkan dengan baik. Mungkin Ibu Priska bisa jelaskan siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen itu. Uh, jadi saya pikir memang harus tetap ada orang yang membantu saya, Pak. Misalnya saya meminta bantuan kepada teman atau mentor yang dapat memberikan kepada saya feedback dari apa yang saya lakukan sehingga saya dapat berlatih dengan baik ketika saya melakukan presentasi. Saya percaya dengan dukungan-dukungan dari teman-teman, dari mentor, teman saya bisa menjadi mentor yang baik sehingga dapat mendorong saya, bisa memotivasi saya untuk mengarah ke yang lebih baik, Pak. Seperti itu. Iya, jadi luar biasa Ibu. Nah, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Baik Pak, terima kasih Pak Ludo sudah sangat memberikan waktu luar biasa untuk saya. Saya akan terus berlatih Pak dalam presentasi sehingga dari teman yang saya anggap mentor yang biasa berbicara di depan umum sehingga saya dapat terus meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Karena
saya tahu ketika saya tidak fokus maka akan berdampak apalagi ketika sudah dipercayakan untuk penyampaian materi. Sehingga saya yakin ini adalah pengembangan diri saya ke arah yang lebih baik sehingga saya bisa berkomunikasi lagi nanti secara lebih efektif. Terima kasih banyak Pak Ludo atas waktu dari sesi coaching yang Bapak berikan kepada saya. Iya, baik Ibu Priska, sangat luar biasa sekali Ibu. Jadi di mana tadi Ibu bisa menemukan solusi berkaitan dengan merasa gugup ketika presentasi di depan banyak orang. Jadi banyak sekali yang Ibu yang sudah dilakukan tadi. Tujuannya sudah, kita tujuannya apa? Kemudian di situ tadi identifikasinya tadi sudah. Kemudian aksi yang dilakukan oleh Ibu Priska tadi sudah dijalankan dengan baik, kemudian strateginya, kemudian tindak lanjutnya dengan baik. Jadi sesi coaching ini Ibu sangat luar biasa sekali dan kira-kira semoga nanti apa yang Ibu Priska harapkan senantiasa dengan sesi coaching ini dapat bisa terapkan dengan baik nanti. Terima kasih Ibu Priska, sangat luar biasa sekali.